teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Penyabar Rosya Putra Baruhu dari Prodi PGSD NIM 134231038. Dalam kesempatan ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu pendidikan semester 1. Langsung saja materi yang pertama, yaitu hakikat dan hakikat pendidikan. Ada pula poin-poin terpenting dalam materi ini, salah satunya yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani atau fisik, nafsu, akal, dan rohani atau psikis dan roh. Jalaluddin dan Abdullah 1997-107 mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu aliran serbazakh, aliran serbaruh, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Yang kedua adalah hubungan antara manusia dan pendidikan. Secara etimologi, hakikat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Yang kedua berasal dari manusia, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man yang artinya manusia dan nasia yang artinya pelupa. Jadi istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Dan yang ketiga berasal dari bahasa Yunani. Lanjut, materi kedua adalah gagasan tokoh-tokoh pendidikan. Ada pula yang dibahas dalam materi ini, yaitu pembahasannya INS, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan pesantren. Yang pertama, INS. Langsung saja, tujuan dari INS adalah mendidik anak hidup merdeka, menanamkan rasa percaya diri, kemauan keras, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membiayai diri sendiri dengan semboyan. Yang keempat, mengembangkan anak secara harmonis. Yang kelima, mengembangkan sikap sosial. Yang keenam, menyesuaikan pendidikan dengan bakat anak. Dan yang terakhir, membiasakan bekerja sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Model sekolah INS ada 4. Yang pertama, sekolah berbentuk asrama. Yang kedua, belajarnya diatur teori dan praktek. Yang ketiga, bermacam-macam perlengkapan belajar. Dan yang keempat, mencari uang sendiri. Dasar pemikiran pendirian Muhammadiyah ada 5, yaitu yang pertama, perubahan cara berpikir. Kedua, kemasyarakatan. Ketiga, aktivitas. Keempat, kreativitas. Dan yang terakhir, optimis. Selanjutnya, materi ketiga yaitu ilmu pengantar pendidikan. Dalam materi ini ada 3 poin penting yang dibahas. Yang pertama yaitu landasan filsafat, psikolog, dan yuridis. Landasan filsafat adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Filsafat dapat diartikan sebagai berikut. 1. Berpikir universal adalah pandangan yang luas, cerdik, pandangan kontemplatif, dan mengetahui pelaksanaan pengetahuan atau pengetahuan yang disertai dengan tindakan yang baik. Yang kedua, ilmu kebenaran adalah mencari kebenaran tentang pengetahuan yang ada. Yang ketiga, sistem kebenaran tentang suatu yang dipermasalahkan sebagai hasil pemikiran yang radikal, sistematis, dan universal.
Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah seperangkat konsep, peraturan, dan perundang-undang yang berlaku untuk menjadi titik tolak atau acuan dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Unsur yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dan mempertimbangkan aturan yang ada akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis dalam pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut UUD 1945. Yang ketiga, landasan psikologis. Psikologis berasal dari bahasa Yunani yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, psikologis adalah yang mempelajari jiwa. Selanjutnya materi keempat yaitu asas dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Ada beberapa poin yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama, dasar pendidikan. Landasan berpijak dan arah bagi pendidikan sebagai wahana pengembangan manusia dan masyarakat. Yang kedua, didasarkan pada filsafat atau pandangan hidup. Seterusnya, filsafat hidup meliputi 3 aspek yaitu sikap, aktivitas, dan isi. Macam-macam dasar pendidikan. Ada landasan filosofis yang ada bagian-bagiannya yaitu idealisme, realisme, positivis, pragmatis, eksistensialisme. Seterusnya landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, landasan iptek, landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan yuridis. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan, asas-asas kepercayaan pada diri sendiri bahwa pendidik dan si terdidik harus memiliki kepercayaan pada diri sendiri agar masing-masing tidak ragu-ragu. Selanjutnya dasar pendidikan, selanjutnya fungsi dan tujuan pendidikan, selanjutnya klarifikasi tujuan pendidikan atau menurut Langeveld, dan yang terakhir tujuan pendidikan menurut PPSI. Materi selanjutnya yaitu hakikat manusia. Apakah itu manusia? Manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya. Manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat. Manusia seutuhnya atau animal symbolikum. Hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik atau animal rationale. Hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya atau animale sociale. Seterusnya, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Seterusnya, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk